kita ditampilkan di aplikasi Mendeley Desktop ini. Di sini ada file, kemudian edit, view, tools, dan help. Nah, file ini digunakan untuk kita memasukkan data dari referensi kita ke Mendeley Desktop ini. Kemudian di sini ada edit. Pertama-tama kita coba ini dulu ya, masukkan file. Tapi sebelum itu kita harus menghubungkan dulu nih Microsoft Word-nya dengan Mendeley Desktop ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita mengetik-ngetik, kita juga menggunakan ini ya Microsoft Word-nya. Jadi kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, kita coba menuju ke referensi ya teman-teman, karena kita akan tadi mengolah daftar pustaka misalnya. Nah, teman-teman klik di atas ini yang di bagian reference di sini. Oke, terlihat semua kan ya? Nah, di sini aku mau nunjukin perbedaan setelah kita menginstal Mendeley Desktop tadi untuk di-plugin dengan Microsoft Word dan sesudahnya. Nah, ini tadi kan kita belum memplugin ya, teman-teman, belum menyambungkan. Jadi di sini nggak ada tandanya Mendeley gitu. Nah, sekarang kita coba close dan kita coba untuk plugin Mendeley-nya. Nah, cara plugin atau menghubungkan Mendeley Desktop dan Microsoft Word-nya, teman-teman bisa klik di bagian Tools. Di sini ya. Lalu di sini kan ada Invite Colleagues, install Web Importer, install MS Word, check for duplicates, dan option. Nah, teman-teman kliknya yang install Microsoft Word plugin. Sebelah sini ya. Nah, di sini sudah tergambar bahwa plugin ke Microsoft Word telah terinstall. Teman-teman bisa klik OK. Artinya sudah terhubung ya. Sekarang kita coba cek lagi ke Microsoft Word kita. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dengan plugin Microsoft Word dengan Mendeley dan sesudah. Nah, caranya klik yang sama, yaitu di bagian reference. Nah, ada perbedaan ya teman-teman. Di sini kita ditampilkan logo Mendeley-nya. Di sini ada insert citation, insert bibliografi, dan open Mendeley-nya. Kita coba langsung praktek untuk membuat daftar pustaka secara otomatis ya. Nah, caranya pertama kita mau coba dulu add file. Jadi teman-teman secara umum itu Mendeley itu bisa dilakukan dalam dua hal, secara offline dan secara online. Nah, secara offline itu kita bisa masukkan datanya itu melalui Mendeley Desktop ini. Adapun kalau misalnya secara online, kita itu harus terhubung dengan internet dan cara add filenya tadi dengan namanya itu web importer gitu. Nanti kita juga akan melakukan itu ya, kita berikutnya. Sekarang kita coba dulu di bagian offline. Nah, caranya kita bisa klik file atau klik add di sebelah sini, teman-teman. Ini ada gambar kayak kertas gitu ya, terus ada tambah. Nah, kita kliknya yang ada bagian panah ke bawah ini, segitiga. Oke. Terus kita klik add file. Nah, file mana yang akan kita masukkan? Pastinya harus berupa PDF. Kita akan coba dari file yang kita berikan di G Drive ya, teman-teman. Setelah ngeklik filenya, kita klik open. Nah, ini sudah dimasukkan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sebaiknya itu nggak langsung gitu, nggak langsung cite gitu atau citasi, tapi kita harus cek metadatanya apakah sudah tepat atau belum gitu. Nah, caranya teman-teman tinggal klik file ini satu kali. Nanti di sini akan tampil, teman-teman. Nah, gimana sih cara ngeceknya gitu? Kita nggak perlu buka PDF-nya di folder, kita bisa melakukan dengan klik 2 kali.
Seperti ini ya, tinggal klik 2 kali akan terbuka file dari file hasil import tadi ya. Nah, kita harus memastikan dulu teman-teman, di sini ada bagian type. Nah, apakah type-nya itu sudah sesuai atau belum gitu. Di sini teman-teman bisa cek banyak pilihannya ya. Ada book, ada section book, case, report, sampai working paper. Nah, karena kita bentuknya ini jurnal, berarti teman-teman kliknya yang jurnals artikel. Kemudian kita cek judulnya, titelnya. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, aku mau share juga kalau misalnya penggunaan Mendeley ini juga menurutku lebih efisien karena kalau misalnya di sini masih kosong titelnya, kita bisa tinggal blok ini teman-teman. Terus kita tinggal copy paste ke sini. Seperti ini ya, kita tinggal blok, Ctrl C, Ctrl V, udah bisa dipastekan ke sini gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu gitu. Nah, setelah judulnya sudah sesuai, dampak makroekonomi dan lingkungan terhadap kasus TB di 7 negara Asia Tenggaranya terlewatkan. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Daripada kita ngetik, kita blok aja. Ctrl C, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, sudah ya. Nah, untuk autorsnya di sini kan nggak sesuai ya. Autorsnya di sini Kori, sedangkan di sini Asia Tenggara gitu. Nah, nggak masalah teman-teman. Kita tinggal copy juga dan paste ke sana. Kita bisa klik kanan copy atau juga pakai Ctrl C untuk lebih mudahnya ya. Nah, terus kita ganti. Lah, gimana kok gini gitu kan? Kita harus benerin dulu teman-teman. Nah, di sini kan terlihat ya ada 3 penulis. Nah, untuk kita memberi komen atau perintah ke Mendeley-nya bahwa terdapat 3 penulis, kita harus melakukan enter. Jadi, jadi kita nggak perlu ngasih koma, tapi sebelum nama kedua itu harus ada enter. Jadi ada enter antara nama pertama dan kedua. Oke. Setelah itu dilakukan juga untuk antara nama kedua dan nama ketiga. Nah, angka-angka ini kan tidak diperlukan, jadi kita bisa hapus ya. Oke. Nah, ini akan sudah sesuai dengan standar kita, teman-teman. Nah, setelah nama sesuai, pastinya teman-teman pernah mengalami kan ya, untuk kita itu mau mensitasi sebuah institusi gitu. Misalnya kita mengambil referensi dari BPS atau dari World Bank, Bank Indonesia, dan sebagainya, kita bisa ubah teman-teman. Cara ubahnya itu, ini contoh ya teman-teman, misalnya kita mengambil referensi dari suatu instansi, katakanlah Bank Indonesia ya. Nah, kita kan nggak mungkin ya kayak Indonesia, bank gitu kan. Jadi kita klik, di sini ada pilihan institution or organization. Jadi kita nggak enter, tapi kita klik di sini. Setelah mengetik, kita klik ini. Nah, udah otomatis ya, dia tuh nggak dibalik namanya. Karena ini suatu perintah atau sinyal kalau misalnya kita itu mereferensi atau mengambil referensi dari Bank Indonesia. Nah, kemudian kita balik lagi ya ke 3 nama tadi. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita cek apakah tahunnya sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah tertulis ya 2020 November. Nah, abstrak sudah ada. Oke, berarti aman ya. ISN. Oke, nah kalau sudah aman, selanjutnya Kori akan menjelaskan salah satu fitur yang bisa digunakan nih, salah satu kelebihan dari Mendeley. Jadi kita bisa memberikan highlight untuk kata-kata atau kalimat yang kita anggap penting gitu. Misalnya ya, kita itu pingin mereferensi atau mengambil kalimat dari ini. Kita tinggal blok kalimatnya. Oke, gini ya. Ngebloknya seperti biasa, tinggal diklik aja, terus sedikit ditekan sampai ke akhir kalimatnya. Nah, cara highlight-nya kita bisa ini ya teman-teman, di bagian atas ada tulisan highlight. Nah,
Terus juga kalau misalnya dari jurnal ini kita ingin mengambil banyak kalimat, tapi beda-beda gitu kan bagiannya, kita bisa memberi tanda gitu. Caranya klik kanan, lalu di bagian color ini, color ini kita bisa klik pilih sesuai suasana hati mungkin ya. Misalnya kita mau warna pink gitu, bisa. Nah, setelah kita memberi tanda kalimat ini, untuk memudahkan kita untuk menuliskan kalimat ini ke Microsoft Word, kita bisa memberikan note atau tanda gitu teman-teman. Nah, caranya kita bisa copy di blok, kita bisa blok bagian mana yang akan kita beri tanda, lalu kita bisa pilih note ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi tujuannya itu biar kita memberi tanda gitu, bagian ini digunakan untuk apa sih gitu kan. Mungkin kalau kita melakukan penelitian kan banyak sekali jurnal yang dibutuhkan gitu, biar kita nggak lupa kita ngasih note di sebelah sini. Nah misalnya kita note-nya itu kalimat ini digunakan untuk bab 2 gitu ya, kita tinggal tulis aja misalnya bab 2. Kemudian karena kaidahnya ya dalam mensitasi kita nggak boleh nih teman-teman harus Ctrl+C, Ctrl+V lalu kita tuangkan ke paper kita, tapi kita harus memparafrase namanya. Jadi kayak mengubah kalimat itu tapi dengan inti yang sama gitu, dengan kata atau kalimat kita sendiri. Nah, mungkin dari ini ya, dari kata negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki resiko kasus TB yang lebih tinggi daripada negara berpenghasilan tinggi gitu. Mungkin kita bisa membuat kalimatnya itu negara berpenghasilan tinggi memiliki resiko TB lebih rendah gitu. Oke, berarti kan ini kalimatnya nggak sama ya dengan kalimat ini. Nah, setelah kita beri tanda, kalimat ini akan kita gunakan atau kita masukkan sebagai referensi di paper kita. Nah, setelah kita memberi tanda ini, teman-teman, kita bisa kembali ke new library untuk menuliskan tadi. Ini ya, di tahap add file. Nah, kita mau mensitasi di bagian tadi, dengan kalimat yang tadi, kita tinggal Ctrl+C, kalimat yang akan kita sitasi, terus Ctrl+V. Nah, terus di akhir kalimat atau juga di awal kalimat, misalnya kita bisa nambahin kan, biasanya ada nama penulis, koma tahun gitu. Nah, kalau teman-teman pakai Mendeley, nggak perlu untuk menulis manual gitu. Kita bisa secara otomatis. Nah, untuk caranya, kita ke reference tadi ya, di menu reference, terus kita klik Insert Citation. Setelah muncul klik akan tampil, setelah klik Insert Citation akan tampil seperti ini. Kita bisa pilih Go to Mendeley. Nah, setelah itu, karena tadi kita ambil dari jurnal ini, kita harus klik file ini, kemudian kita klik Cite, yang di bagian tanda petik ya, atau kutipan gitu. Nah, kita klik. Mungkin masih loading ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, terus teman-teman, salah satu keunggulannya juga, kita ada pilihan style gitu. Jadi kan masing-masing kayak tugas atau masing-masing universitas dalam penyusunan skripsi itu memiliki style daftar pustaka yang berbeda-beda ya. Nah, kita itu bisa mengaturnya di sini teman-teman. Nah, saat ini kita menggunakan yang apa? American Physiology Association. Nah, misalnya kita mau menggunakan number gitu kan, kita di jurnal yang internasional ya umumnya itu kayak cuma nomor 1 kecil di bagian atas. Nah, itu kita bisa pakai Nature ini. Nah, jadi namanya tadi udah nggak kelihatan teman-teman, tapi digantikan oleh angka kecil. Gitu. Nah, setelah kita melakukan citasi, kita mau nih memunculkan di daftar pustaka gitu kan, biar nggak nulis manual gitu kan, nama, koma, dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik insert bibliografi di sini ya. Di atasnya Open Mendeley, kita klik sekali aja. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman.
Nah, terus tiba-tiba setelah kita melakukan semua citasi, kita baru sadar nih kalau aturan kita salah gitu kan. Teman-teman nggak usah bingung gitu. Kita setelah pindah itu juga akan terotomatis di sininya juga gitu. Nah, misalnya kita kembali tadi ya ke Septiavin. Nah, di sini juga akan secara otomatis terubah juga gitu. Tahap selanjutnya teman-teman yaitu entry manually. Nah, entry manually itu maksudnya apa sih? Jadi kita memasukkan sumbernya itu dari buku gitu. Dari buku artinya kita masukkan metadata tadi itu secara manual. Nah, caranya gimana? Kita bisa lakukan yang hal sama di segitiga kecil ini, kita klik lalu pilih bagian add entry manually. Oke, udah tampil ya new document. Nah, kita melakukan hal yang sama teman-teman, kita harus memastikan type-nya sesuai atau enggak gitu. Nah, di sini Kore mau contohnya tuh ambil dari buku ini teman-teman. Jadi dari buku ya. Nah, karena dari buku kita harus kliknya tuh di sini type-nya book. Setelah book, kita masukkan titelnya. Nah, di sini ya. Thinking, fast and slow. Lalu kita tuliskan authornya. Di sini adalah Daniel Kahneman. Nah, ada tulisan kecil ya di sini. Nah, kalau misalnya Daniel Kahneman ada institusi, kita klik institusi. Tapi karena Daniel Kahneman adalah seorang penulis, jadi kita kliknya enter. Gitu. Terus kita masukin tahunnya ya. Biasanya tuh tahun ada di bagian awal, teman-teman. Nah, di sini tahunnya 2011. Terus page yang aku ambil misalnya ada di halaman 5 gitu. City-nya ada di New York. Edisi 1 misalnya. Editornya Farah. Terus publishernya kita bisa lihat di sini itu Strauss. Oke, karena tadi kita berupa buku, jadi mungkin nggak ada URL-nya, tapi mungkin yang ada ISBN-nya ya. Jadi tujuannya kenapa sih kita harus mengisi semua ini gitu. Jadi kayak kita itu memberikan bukti gitu bahwa kita itu mengambil referensinya tuh suatu dokumen yang kredibel gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu teman-teman. Jadi sebaiknya ISBN ini kita isi. 978. 374. Oke. Nah, setelah mengisi metadata ini, teman-teman klik save. Nah, di sini udah tertambahkan ya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau mengenalkan fitur-fitur di bagian ini. Nah, jadi di sini itu ada tanda bintang kan ya, yang warna putih. Nah, kalau misalnya kita menganggap dokumen ini tuh penting dan akan digunakan selanjutnya juga gitu. Kita bisa klik bintang ini teman-teman untuk pertanda bahwa ini adalah referensi favorit kita gitu. Nah, setelah kita klik bintang, nanti kita bisa melihat di bagian sini gitu. Nah, di sini langsung ketambah ya bahwa buku Thinking Fast and Slow ini adalah favorit kita gitu. Jadi ketika all dokumen kita penuh gitu, terus kita mau cari buku Daniel Kahneman, kita bisa langsung klik di favorites. Kemudian kita coba namanya membuat folder gitu atau create folder. Jadi tujuannya kita membuat folder itu adalah mengklasifikasikan masing-masing penggunaan dari referensi gitu. Misalnya tujuannya kita mau skripsi gitu. Terus ada lagi nanti untuk tugas makroekonomi misalnya. Lalu untuk paper penelitian A gitu. Nah, biar nggak kecampur semua dokumennya, sebaiknya teman-teman membedakan gitu masing-masing ke dalam folder biar nanti selain rapi, kalau kita membutuhkan gitu bisa lebih cepat nyarinya. Nah, tadi caranya ini ya teman-teman, tinggal klik create folder.
Nah, di sini kayak langsung auto rename gitu foldernya. Nah, kita bisa menamainya atau rename-nya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini skripsi. Oke, kita klik enter aja. Nah, ini kita udah masuk di folder skripsi, teman-teman. Gitu. Jadi nanti kalau kita nyari akan lebih mudah. Oke, balik lagi ya teman-teman, kita mau meng-add secara manual gitu. Setelah kita masukkan metadata, kita melakukan hal yang sama di Microsoft Word-nya gitu. Kita klik Insert Citation. Oke, di klik Insert Citation, kita go to Mendeley. Terus kita klik bukunya tadi, lalu hal yang serupa juga kita klik Cite. Nah, langsung tertambah. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa penulisan daftar pustakanya pun sudah urut gitu, sudah urut abjadnya. K pasti kan lebih dulu daripada S ya, jadi dia akan terotomatis masuk di awal. Nah, kemudian mungkin kita akan mengalami bahwa kita itu ngambil satu citasi, tapi itu sumbernya 2. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa ini ya teman-teman, klik Insert Citation. Nah, kalau teman-teman hafal penulisnya, tinggal klik di sini. Tapi kalau nggak hafal penulisnya, berarti kita harus go to Mendeley. Nah, kalau 2 penulis, teman-teman klik 2 kali di blok gitu. Misalnya di blok seperti ini. Pertama, terus di klik kontrol yang bagian ini kiri itu. Terus kita klik juga di file kedua. Terus kita cite. Nah, di sini langsung ya teman-teman terlihat bahwa kita itu mengambil dari penulis Kahneman gitu dan paper.